Bitcoin itu bisa mencapai 3,18 pada 23 April 2025. Wah, mantap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman ya di Jagongan on Wheel. Di atas roda kita bercerita. Nah, selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman bagi yang merayakannya ya. Jagongan on Wheel mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada selama ini Jagongan on Wheel menyampaikan informasinya ada salah-salah kata ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya untuk sharing informasi terkait tentang Pi Network. Untuk episode kali ini tuh kita akan membahas tentang prediksi harga teman-teman. Prediksi harga yang katanya akan terjadi besok tanggal 31 Maret 2025. Nah, seperti apa prediksinya? Kita bahas secara singkat di sini teman-teman. Ada namanya platform Watcher Guru ya teman-teman ya. Watcher.guru itu baru-baru ini itu merilis prediksi berbasis AI bahwa harga Bitcoin itu bisa mencapai 1,44 dolar teman-teman pada besok pagi 31 Maret 2025. Nah, jika ini terjadi itu maka kenaikannya itu akan menembus 51,64% lebih ya teman-teman ya dibanding harga saat ini itu yang berada di sekitar 0,8 0,7 0,8. Nah, AI dalam laporan tersebut itu mempertimbangkan tren pasar, sentimen komunitas, dan kinerja teknikal teman-teman. Namun seperti semua prediksi hasilnya itu belum pasti dan ya tetap bergantung pada dinamika pasar kripto yang sangat fluktuatif ya teman-teman. Akan tetapi dalam sepekan terakhir tuh harga Pi justru mengalami penurunan sekitar 31,09% ya teman-teman. Mengandalkan tekanan jual yang cukup besar. Meskipun begitu, analisis itu memperkirakan akan ada potensi rebound jangka pendek seiring mulai stabilnya sentimen pasar kripto. Nah, potensi rebound jangka pendek itu seiring itu mulai stabilnya sentimen pasar kripto, teman-teman. Data teknis terbaru RSI Oversold Sentiment Neutral itu berdasarkan data dari CoinCodex ya. Ini harga saat ini itu di ya 0,8 lah ya 0,8 untuk RSI 14 hari 31,87 mendekati kondisi oversold. Fair and Green Index itu 45, sinyal pasar masih dalam fase netral. Kemudian volatilitas 30 hari itu 25,22% teman-teman. Harga Bitcoin juga telah jatuh di bawah level psikologi 1 dolar. Sebuah titik yang kini dipantau ketat oleh trader dan analis teknikal ya. Target jangka pendek itu kapan harga Pi naik lagi itu ya. Nah, menurut proyeksi harian dari Coindex itu 29 Maret itu diprediksi di 1,26 yang mana nggak terjadi ya teman-teman ya kemarin ya. Kemudian 30 Maret itu potensial di 1,35 itu juga belum terjadi ya hari ini. Kemudian 31 Maret itu besok diprediksi itu tembus di 1,44. Nah, 1 April itu koreksi ringan ke sekitar 1,33. Ya semoga aja teman-teman ya, semoga aja nanti siapa tahu rebound, tahu-tahu besok 1,44 gitu ya. Hari ini itu masih belum 1,35. Nah, semoga aja nanti siang atau mungkin nanti malam gitu jadi bisa benar-benar terjadi 1,35 dolar ya teman-teman, dan besok itu di 1,44 ya, kita tunggu aja ya. Nah, kenaikan ini tuh diprediksi terjadi secara bertahap dan bisa berlanjut jika tekanan jual berkurang, terutama dari wallet besar ya yang selama ini mendominasi aktivitas transfer Bitcoin ke exchange. Ya, setiap prediksi itu harga Bitcoin yang kredibel tuh harus mempertimbangkan tekanan jual masif yang terjadi baru-baru ini. Sebanyak 330 juta koin teman-teman itu dilaporkan telah dikirim ke exchange, menciptakan pasokan besar yang berpotensi menekan harga ya. Ya karena pada dijual ya, tekanan jual mereka menjual lah, dan totalnya itu sekitar
330 juta koin. Nah, lumayan banyak ya. Nah, situasi ini itu terjadi di tengah tren positif pasar kripto lainnya ya, di mana itu Bitcoin telah menyentuh level 87.000, sudah mulai recovery Bitcoin. Kemudian Avalanche atau AVAX itu mencatat kenaikan 11%. Nah, artinya meskipun aset kripto lain itu menunjukkan momentum bullish, Bitcoin justru masih menghadapi tantangan unik dari sisi tekanan distribusi dan belum adanya listing global resmi. Ya, seperti informasi yang kita kutip ya dari watcher.guru, itu apakah kenaikan 200% mungkin terjadi? Pertanyaannya gitu ya. Nah, prediksi jangka panjang dari website CoinCodex itu menunjukkan bahwa Bitcoin itu bisa mencapai 3,18 pada 23 April 2025. Wah, mantap ini. Ya, kita tunggu saja ya. Mantap, itu 3,18 berarti menyentuh all time high baru ya, mencetak all time high baru ya, yang berarti naik 228,76% dari level sekarang. Yang bahkan jika investor menaruh $1.000 hari ini, teman-teman, itu nilainya bisa jadi 3,825 ya, pada 1 Mei 2025, memberikan return on investment sebesar 382,57%, teman-teman, hanya dalam 37 hari jika skenario optimistis ini terjadi. Wah, keren ini keren ya. Jadi kesimpulannya, ini walaupun Bitcoin dalam tekanan ya, masih dalam tekanan, itu prediksi harga untuk akhir Maret hingga April 2025 menunjukkan potensi pemulihan yang kuat, teman-teman. Baik data teknikal maupun proyeksi AI itu memberikan sinyal kemungkinan kenaikan hingga lebih dari 200%. Namun semua itu masih bergantung pada kondisi pasar secara keseluruhan dan aksi nyata dari tim Pi Network ya, terutama terkait listing resmi dan adopsi utilitas. Nah, trader disarankan untuk tetap waspada, pantau sinyal teknikal seperti RSI, dan jangan terjebak euforia tanpa manajemen resiko yang baik. Ya, seperti itu teman-teman, gambaran secara singkat prediksi harga Pi Network dari Maret sampai April ya. Kemungkinannya itu masih ada harapan yang bagus. Semoga aja benar-benar terjadi ya, teman-teman ya. Pi Network segera bisa recovery dan bisa tembus ke $3, bahkan nggak cuma 1,44, tapi ternyata Mei itu diprediksi 3,2 dan April itu diprediksi tadi 3,18 ya. Semoga aja lah, semoga bisa terjadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tonton terus Jagongan on Wheel teman-teman ya, setiap hari jam 18.00 WIB. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman, supaya Jagongan on Wheel bisa berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru untuk teman-teman semua. Nggak bosan-bosan juga teman-teman saya mengingatkan kalau saya bukan financial advisor. Saya hanya membagikan informasi dari artikel-artikel yang saya baca, kemudian saya rangkum dan saya share di sini teman-teman. Saya juga nggak ada niatan mengajak teman-teman semua berinvestasi di koin manapun. Kalaupun teman-teman ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, saya harap teman-teman tetap mengutamakan Dior ya teman-teman. Do your own research supaya teman-teman bisa meminimalisir atau bahkan terhindar dari kerugian. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Jagongan on Wheel, di atas roda kita bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.